Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya kita bisa bertemu walaupun pertemuan jarak jauh. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Anak-anakku semuanya, kelas 10 atau peserta didik baru MAN 1 Banyumas yang berbahagia, pada kesempatan matsama ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pengalaman lintas agama, tentang pahlawan atau perjuangan pahlawan nasional dalam menjaga NKRI, serta pentingnya menjaga NKRI. Untuk itu, marilah kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengalaman lintas agama. Anak-anakku semuanya, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bukan negara komunis, bukan negara khilafah, dan bukan pula negara Islam. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai orang lain atau agama orang lain melalui tri kerukunan umat beragama, yakni yang pertama, kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan inter umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Anak-anakku semua, yang pertama, kerukunan antar umat beragama, yakni antar umat agama yang satu dan yang lain harus terjalin kerukunan di negara Indonesia tercinta ini. Karena kita tahu tadi bahwa Indonesia itu negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kerukunan inter umat beragama, yakni bahwa umat beragama Islam misalnya harus terjalin kerukunan yang erat antar sesama muslim. Umat Kristen juga harus punya kerukunan yang kuat antar umat Kristen. Walaupun di dalam satu agama itu ada berbagai macam organisasi, tetapi harus terbentuk kerukunan inter umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yakni bahwa kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat Tuhan dan sebagai orang yang beragama yang diakui di negara kita ini, kita wajib menjalin, memupuk dan memelihara kerukunan dengan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui dalam butir Pancasila pada sila pertama,
yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan Qul huwallahu ahad, yang maknanya dialah Allah yang Maha Esa. Ini berarti bahwa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak pula memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa terhadap orang lain. Ini selaras dengan ajaran kita umat Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, itulah selintas tentang pengalaman lintas agama. Kita masuk pada poin yang kedua, yakni tentang perjuangan pahlawan nasional dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sering mendengar slogan NKRI harga mati, NKRI harga mati. Sering kita dengar itu. Namun apakah kalian tahu maksudnya? Dan apakah kalian sudah mengupayakannya? Oke. Kita telah mengetahui bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini diraih dengan tetesan darah, keringat para pejuang, bahkan nyawa untuk mencapai kemerdekaan negara ini. Negara ini merdeka bukan hadiah dari bangsa lain, tetapi dicapai dengan susah payah. Untuk itu, kita wajib menjaga warisan para pahlawan pejuang kemerdekaan ini. Berikut beberapa pahlawan yang telah memperjuangkan keutuhan NKRI. Di antaranya adalah yang pertama, Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 12 April 1912 dengan nama asli Gusti Raden Mas Doro Jatun. Ia adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dari Permaisuri Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegoro. Di antara peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan keutuhan NKRI adalah yang pertama, beliau menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian NKRI. Saya ulangi, beliau menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian dari NKRI. Terkandung dalam maklumat tanggal 5 September 1945. Sebelumnya, Belanda telah menawarkannya menjadi Raja Jawa jika tidak mau bergabung dengan NKRI. Yang kedua, beliau mengeluarkan maklumat nomor 5 tahun 1945 pada tanggal 26 Oktober 1945 yang berisi tentang mobilisasi gerakan rakyat untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, Hamengkubuwono menolak bekerja sama dengan Belanda saat agresi militer Belanda yang pertama. Ia juga membantu secara diam-diam para pejuang karena mereka miris melihat kebutuhan para pejuang yang terbatas. Ia menggunakan uang pribadinya untuk membantu
memberi wilayah keraton dan memberi wilayah keraton sebagai tempat perlindungan TNI. Anak-anakku, pada tanggal 2 Oktober 1988, Sultan Hamengkubuwono IX meninggal dunia di George Washington University Medical Center, Amerika Serikat. Atas jasa dan berbagai perannya bagi bangsa dan negara Indonesia, maka pemerintah RI menganugerahi gelar pahlawan nasional. Lalu pahlawan yang kedua yang memperjuangkan keutuhan NKRI yakni Franz Kaisepo. Franz Kaisepo lahir di Wardobiak, Papua pada tanggal 10 Oktober 1921. Dan pada usia 24 tahun, ia mengikuti kursus pamong praja di Jayapura, yang salah satunya yang mengajarnya adalah Sugoro Atmo Prasojo, yang merupakan mantan guru taman siswa. Di antara peran beliau adalah mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak. Yang kedua, menjadi anggota delegasi pada konferensi Madino pada bulan Juni 1946 di Sulawesi Selatan. Beliau mengganti nama di papan delegasinya dari Netherlands New Guinea menjadi Irian, yang berarti menyatakan ikut Republik Indonesia dan anti Nederland. Beliau menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Dan beliau menyatukan suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat rakyat atau Papera agar menyatukan Papua ke dalam NKRI. Franz Kaisepo wafat pada tanggal 10 April 1979. Atas jasanya, pemerintah RI juga menganugerahi gelar pahlawan nasional. Anak-anakku semuanya, lalu pahlawan berikut yang ikut mempertahankan keutuhan NKRI yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa? Betul, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ternyata sekuat mereka yang mempertahankan kemerdekaan tidak hanya datang dari kalangan sipil dan tentara saja, loh. Salah satu tokoh yang berjuang mempertahankan NKRI adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan salah satu ulama yang mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Di antara peran Kiai Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan keutuhan NKRI, yakni pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 mengumandangkan resolusi jihad pada pertemuan wakil-wakil cabang NU Jawa dan Madura di Surabaya. Resolusi jihad tersebut menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah wajib. Saya ulangi, beliau mengatakan bahwa hukum membela tanah air adalah wajib bagi setiap umat muslim di Indonesia. Tak hanya itu, dalam resolusi dia juga menegaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib berperang melawan Belanda.
anak kandung sekalian, dengan perannya ini, pemerintah RI pun mengeluarkan surat keputusan Presiden RI nomor 294 tahun 1964 tanggal 17 November tahun 1964 yang menyatakan bahwa pemerintah RI menganugerahi Kiai Haji Hasyim Asy'ari gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Lalu yang berikutnya adalah Jenderal TNI Gatot Subroto. Siapa yang tahu? Ya, di dekat kita sana ada patung Jenderal TNI Gatot Subroto. Jenderal Purnawirawan Gatot Subroto lahir di Sumpyuh, Banyumas, Jawa Tengah. Kapan? Pada tanggal 10 Oktober 1907. Jenderal Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang aktif di 3 zaman. Dia pernah menjadi tentara Hindia Belanda atau KNHIL, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan beliau menumpas PKI. Di antara peran-peran beliau dalam mempertahankan keutuhan NKRI, yaitu yang pertama, pada awal kemerdekaan Gatot Subroto menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertempuran Ambarawa, Gatot Subroto berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik. Yang kedua, Gatot Subroto terlibat dalam operasi militer penumpasan gerakan PKI Madiun pada tahun 1948. Gatot Subroto dalam operasi militer ini mendapat tugas dari A.H. Nasution untuk mengatasi pemberontakan kelompok PKI. Pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Subroto wafat pada usia 54 tahun akibat karena serangan jantung. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Atas jasa-jasanya dan perjuangannya, ia dianugerahi gelar tokoh nasional atau pahlawan kemerdekaan nasional. Yang berikutnya adalah Laksamana Madya TNI Yosudarso. Laksamana Madya TNI Yosudarso lahir di Solotigo, Jawa Tengah pada tanggal 24 November 1925. Di antara perannya dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pada masa awal kemerdekaan beliau bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat Laut dan turut ambil bagian dalam berbagai operasi militer untuk mengatasi berbagai aksi perlawanan di daerah. Pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda tahun 1949, beliau menjabat sebagai komandan dan memimpin cukup banyak kapal milik Republik, dari KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, hingga KRI Patimura. Puncak karirnya terjadi ketika ia menjabat sebagai Deputi Operasi KSAL yang merupakan orang nomor 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia. Beliau juga pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Yosudarso menjabat sebagai Deputi Operasi yang memikul tugas yang cukup berat, yaitu mengadakan patroli di daerah perbatasan, yakni
di Laut Aru dengan membawa 3 kapal jenis MTB, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau yang menakutkan. Oke, itulah beberapa pahlawan yang telah mempertahankan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pentingnya menjaga NKRI. Ada beberapa alasan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, menghormati jasa pahlawan. Hari ini negara Indonesia sudah merdeka dan bebas dari penjajahan. Kita sudah bisa hidup dengan tenang. Oleh karena itu, semua kenikmatan yang dirasakan ini tidak lain adalah hasil dari jerih payah pahlawan. Lalu masih enggankah kita untuk menghormati mereka? Itu alasannya. Yang kedua, agar tidak terpecah belah. Negara Indonesia sejak dulu selalu hidup berdampingan meskipun berbeda-beda, baik dari segi bahasa, suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat. Hal ini bisa saja terpecah belah jika tidak ada sikap toleransi untuk menerima setiap perbedaan. Untuk itu, kita wajib menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Pentingnya menjaga keutuhan NKRI adalah bentuk cinta akan tanah air. Harus tumbuh ada hubbul waton, cinta tanah air, untuk menjaga NKRI ini. Selain itu, untuk menunjukkan jati diri bangsa ini, semua warga negara Indonesia turut andil menunjukkan jati diri bangsa kepada negara lain atau kepada dunia, bahwasanya negara kita juga memiliki harga diri yang kemudian agar tidak diperlakukan semena-mena oleh negara lain. Itulah beberapa alasan bagaimana agar kita selalu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, tetapi kita harus tetap bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, saya ada pantun buat kalian. Buah manggis, buah duku, getahnya banyak rasa madu. Alangkah indah Indonesiaku, rakyatnya bersatu padu. Batu sungai jangan dibelah, dari hulu banyak buaya. Takkan ada kata berpisah, bersatu Indonesia Raya merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.